Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan review jurnal intervensi dalam pendekatan Islam dengan anggota Miraga Prastawati, Muhammad Hilman Suyuti, Nadifa Salsabilah, Naufal Abdullah, Risana Diah Rahmawati, Ristara Leonski Latifah, Sania Umrotun Nuryati, dan Zuhan Fahmi. Kami dari kelas Psikologi 2D. Jurnal yang pertama, nama Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam, dengan judul jurnal Intervensi Religius Islam bagi Anak Berkebutuhan Khusus. Penulis jurnal Mierina, tahun jurnal 2018, nomor 2, volume 8, halaman 187 sampai 207. Metode penelitian. Dalam penelitian ini, menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan jenis studi kasus. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada kualitas atau hal yang terpenting dari suatu barang atau jasa. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi dan wawancara yang dilakukan pada subjek dan significant other subject dan didukung oleh dokumentasi. Subjek penelitian. Subjek penelitian adalah 2 orang anak sekolah dasar inklusi. Subjek pertama berusia 9 tahun dan terdeteksi autis. Selanjutnya subjek kedua berusia 8 tahun dan terdeteksi keterlambatan perkembangan global. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan intervensi religius Islam bagi anak-anak berkebutuhan khusus, serta untuk mengetahui proses intervensi maupun orang-orang yang terlibat dalam melakukan intervensi religius Islam bagi anak berkebutuhan khusus. Hasil penelitian. Hasil asesmen yang dilakukan menunjukkan bahwa mereka masih belum mencapai kemampuan yang memadai sesuai tugas perkembangan. Keterlambatan yang nampak pada kedua subjek cenderung terdapat perbedaan, dikarenakan memang deteksi hambatan pada kedua subjek adalah berbeda. Subjek pertama dengan deteksi autis, sedangkan subjek kedua dengan deteksi keterlambatan perkembangan global yang lebih mengarah pada kecenderungan cerebral palsy. Perbedaan hasil asesmen berimplikasi pada perbedaan penerapan intervensi yang dilakukan kepada kedua subjek, meskipun esensinya tetaplah sama, sesuai dengan tugas perkembangan yang harus dicapai, yaitu dari aspek bahasa, motorik kasar, motorik halus, adaptasi bina diri, adaptasi sosialisasi, kemampuan skolastik, dan perilaku religius Islam. Hasil dari intervensi yang dilakukan bagi anak berkebutuhan khusus ini tidaklah bisa nampak secara instan, melainkan dengan perkembangan secara bertahap, bahkan dengan perkembangan yang masih minimal, terutama terlihat untuk subjek kedua, dengan hambatan keterlambatan perkembangan global yang mengarah pada cerebral palsy. Pada subjek kedua ini membutuhkan bantuan untuk terbentuknya perilaku religius Islam, terutama terkait dengan kemampuan motoriknya. Jurnal ini memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihannya ialah kata yang digunakan dalam jurnal ini bersifat baku dan telah sesuai dengan Kamus EYD Bahasa Indonesia. Lalu dalam penelitian ini juga dipaparkan hasil observasi perilaku sesuai dengan perkembangan anak. Kekurangannya ialah kurang rapi dalam penyusunan dan terdapat kesalahan dalam penulisan terkait dengan tata bahasa serta ejaan. Kesimpulannya, anak berkebutuhan khusus sejatinya adalah anak-anak spesial yang dilahirkan oleh para orang tua yang spesial pula sebagai pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka seperti halnya anak normal pada umumnya yang juga membutuhkan perlakuan dan pendidikan yang tepat dengan didasari oleh kasih sayang dan ketulusan hati. Mereka hendaknya tidak dikucilkan dalam memperoleh pendidikannya maupun dalam berinteraksi secara luas. Mereka tidak hanya membutuhkan materi-materi yang bersifat edukasi, pengetahuan umum, atau akademis semata, namun juga pembiasaan perilaku praktik, keagamaan, dan ibadah, utamanya yang bersifat religius Islam. Jurnal kedua kami yaitu Jurnal Keperawatan Jiwa dengan judul Penurunan Tingkat Stres Keluarga Pasien Skizofrenia Melalui Mindfulness Spiritual Islam.
Penulis jurnalnya Medika Utama, Mediana Dwi Dianti, dan Dian Yuli Wijayanti. Tahun terbitnya Februari 2020, nomor 1 volume 8 dengan link tertera pada layar. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif menggunakan desain quasi-eksperimental dengan rancangan pretest post-test control group design yang membandingkan nilai pengukuran awal dengan pengukuran akhir tingkat stres pada keluarga pasien skizofrenia yang dilakukan pada kelompok intervensi dan kelompok kontrol penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh intervensi mindfulness spiritual Islam dalam mengatasi keadaan stres yang terjadi pada keluarga pasien skizofrenia. Stres yang terjadi pada keluarga pasien skizofrenia disebabkan karena keluarga merasa terbebani dan kurangnya rasa penerimaan juga kesadaran terhadap keadaan pasien. Subjek dalam penelitian ini adalah anggota keluarga dari pasien dengan skizofrenia yang memenuhi kriteria inklusi berjumlah 50 responden yang terdiri dari 25 kelompok kontrol dan 25 kelompok intervensi. Hasil penelitian. Kelompok intervensi dilakukan pengukuran tingkat stres menggunakan kuesioner DAS pada saat pretest. Hasil pada pengukuran yang dilakukan berada pada tingkat stres yang sedang sebanyak 20 orang dan stres ringan sebanyak 5 orang. Setelah dilakukan pengukuran ulang, tingkat stres berada pada stres normal sebanyak 25 orang. Pada kelompok kontrol, didapatkan hasil stres berada pada stres ringan sebanyak 17 orang dan stres sedang sebanyak 8 orang. Saat melakukan pengukuran berikutnya, kelompok ini tidak menunjukkan perubahan apapun, yaitu berada pada tingkat stres yang sama. Berdasarkan hasil uji statistik Mann-Whitney test, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan tingkat stres sesudah diberikan intervensi pada kelompok intervensi dan kontrol. Dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh intervensi mindfulness dalam menurunkan stres keluarga pasien skizofrenia. Intervensi mindfulness spiritual Islam yang diberikan pada keluarga pasien skizofrenia bertujuan membantu individu memahami bahwa semua hal yang dialami pada saat ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan berikutnya yaitu membantu individu menemukan ketenangan atas semua keadaan dan mampu menemukan solusi terhadap permasalahan sesuai aturan agama Islam secara mandiri. Kekurangannya, bahasa yang digunakan sulit dipahami oleh orang awam. Kelebihannya, disusun sesuai kaidah penulisan jurnal yang sesuai, serta dilengkapi dengan tabel. Dan data yang disampaikan juga cukup lengkap. Kesimpulannya, terdapat penurunan tingkat stres pada kelompok intervensi dari pretest hingga post-test. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh intervensi mindfulness spiritual Islam dalam menurunkan tingkat stres keluarga pasien skizofrenia. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada pertanyaan bisa disampaikan melalui WA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.